Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nugraha. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi psikologi tentang memori. Memori ialah proses mental meliputi pengkodaan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Contohnya, apabila menerima sebuah informasi melalui indera mata dengan cara melihat simbol atau tulisan, atau telinga mendengar informasi, maka mula-mula informasi tersebut akan masuk ke dalam short term memory atau working memory atau memori jangka pendek. Kemudian informasi tersebut diberi kode-kode khusus. Setelah selesai proses pengkodaan atau encoding, informasi itu masuk dan tersimpan di dalam long term memory atau permanent memory, memori jangka panjang atau memori permanen. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama, peringatan atau recall. Peringatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Contohnya, jika Anda ditanya apakah jenis ikan di laut termasuk ikan mamalia, Anda menjawabnya dengan peringatan. Ketika Anda menjawab pertanyaan dalam bentuk esai, Anda juga menjawab mengingat kembali fakta yang tersimpan di memori. Yang kedua ada pengenalan. Pengenalan adalah untuk mengingat kembali sejumlah fakta, lebih mudah mengenalnya kembali. Contohnya dalam pertanyaan ialah siapa nama presiden Mesir sekarang? Lebih sukar dijawab daripada pertanyaan siapa nama presiden sekarang? Muhammad Mursi atau Abdul Fattah? Pada pertanyaan kedua, Anda tidak usah mengingatnya. Anda harus mengenal satu di antara dua. Pilihan berganda atau multiple choice dalam tes objektif menuntut pengenalan, bukan pengingatan. Selanjutnya yang ketiga, belajar lagi, relearning, menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh, termasuk pekerjaan memori, seperti mengulang atau menghafal sesuatu yang pernah didengar. Selanjutnya ada mekanisme memori. Yang pertama, teori AUS. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Seperti otot, memori kita baru kuat bila dilatih terus-menerus. Seperti zaman dahulu, sampai sekarang masih ada orang yang beranggapan bahwa tugas guru adalah melatih ingatan muridnya selama sekolah. Orang hanya belajar mengingat. Yang kedua ada teori intervensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja, lilin, atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas itu. Katakanlah pada kanvas itu sudah terlukis hukum relativitas. Segera setelah itu Anda mencoba merekam hukum medan gabungan. Yang ketiga, pengolahan informasi. Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang indrawi. Kemudian masuk ke short term memory. Itu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Contoh kasus yang saya ambil adalah tentang aktivitas bermusik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu bentuk aktivitas sederhana dalam berbentuk musik yaitu dengan mendengarkan suatu karya musik. Ketika mendengarkan musik, tanpa sadar muncul perasaan entah senang, bahagia, ataupun sedih. Perasaan ini muncul karena pengaruh suasana hati seseorang. Selain itu, musik juga dapat digunakan untuk merangsang peringatan kejadian-kejadian di masa lalu. Ingatan atau yang sering disebut dengan memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Contohnya, lagu kenangan merupakan lagu yang dapat membuat seseorang teringat akan kejadian di masa lalu. Ketika sedang mendengarkannya, lagu kenangan tidaklah hanya lagu yang datang dari tahun-tahun yang sudah lalu, tapi dapat juga berarti lagu-lagu di masa sekarang. Bukan karena umur lagunya yang lama, namun juga karena lagu tersebut dapat mewakili munculnya ingatan kejadian di masa lalu seseorang. Sebuah lagu yang mengawali perjalanan, misalnya lagu-lagu cinta yang datang dari musisi di zaman sekarang, bisa jadi menjadi lagu kenangan bagi seseorang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi lagu kenangan merupakan lagu-lagu yang pernah terlibat dalam peristiwa penting di kehidupan seseorang, sehingga membekas dalam ingatan ketika mendengarnya kembali. Jadi menurut pendapat saya dan analisa saya, contoh kasus yang saya tulis di atas ini adalah contoh memori
terintegrasi. Terima kasih.